Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Salah satu kisah yang sangat legendaris dalam Al-Quran adalah berkenaan dengan peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam atas putranya, yang kemudian mengandung perdebatan di kalangan para mufassir. Siapakah sesungguhnya yang menjadi korban penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah Ishak alaihissalam ataukah Ismail alaihissalam? Pada kesempatan hari ini kita akan membedah argumentasi salah satu pendapat yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Ada dua argumentasi utama yang diketengahkan oleh sebahagian mufassir yang beranggapan bahwa yang menjadi sembelihan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ishak. Yang pertama, pendekatan ayat. Rangkaian struktur kalimat ayat yang digunakan itu menunjukkan kepada tokoh Nabi Ishak alaihissalam. Kita lihat ayat 99, ayat 100 dan 101 surah As-Saffat sebagai rujukan utama. Di situ dikatakan bahwa di ayat 99 Ibrahim berkata, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdi. Aku, kata Ibrahim, akan pergi meninggalkan negeri Irak, menuju ke Syam, bahkan menuju ke Palestina, menemui Tuhanku untuk beramal ibadah. Ayat ini kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-100 surah As-Saffat. Rabbi habli minas shalihin. Ketika Ibrahim itu tiba di Syam, atau dikatakan di Palestina, ketika itulah Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada saya seorang anak yang nanti bakal menjadi orang-orang yang saleh. Maka anak yang bakal nanti lahir adalah anak yang lahir di negeri Syam atau Palestina. Siapakah anak yang lahir di negeri Syam dan Palestina? Jawabannya adalah Ishak alaihissalam. Pada ayat yang ke-101 dikatakan, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kata Allah, kami beri Nabi Ibrahim kabar gembira bahwa dia bakal memiliki seorang anak laki-laki yang sabar dan cerdas. Ayat ini sekaligus memperkuat bahwa yang lahir nanti adalah anak yang lahir di negeri Syam atau Palestina, dan kemudian dia adalah anak yang sabar dan anak yang cerdas. Siapa itu? Itulah nanti Nabi Ishak alaihissalam. Lalu ayat ke-102 disebutkan, falamma balagha ma'hu sa'iyah. Ketika kemudian anak itu nanti tumbuh besar, dewasa, balik, kemudian bisa menemani Ibrahim untuk bekerja, beramal, berjuang menegakkan syiar agama Allah. Disitulah kemudian diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu suatu ketika bermimpi bahwa dia akan menyembelih putranya. Maka yang jadi pertanyaan, dalam konteks ini siapa yang dimimpikan Ibrahim untuk disembelih? Jawabannya adalah Nabi Ishak alaihissalam. Dan kemudian ayat dilengkapi di bagian akhir ketika Allah berfirman, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas shalihin. Dan kami berikan kabar gembira bahwasanya Ishak itu nanti menjadi seorang nabi yang saleh.
penyebutan Ishak sebagai nabi dan termasuk orang yang soleh setelah penyebutan tentang kisah penyembelihan, itu menunjukkan bahwa sosok Ishak sebagai seorang nabi adalah sosok yang telah menempuh cobaan besar, yaitu penyembelihan itu sendiri. Maka rangkaian ayat ini menunjukkan indikasi dan petunjuk bahwa sesungguhnya tokoh yang dimaksud dalam ayat penyembelihan tiada lain adalah Ishak alaihissalam. Ini argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, penyebutan kata-kata penyembelihan az-zabih itu hanya disebutkan dan dikaitkan dengan tokoh Ishak alaihissalam, dan tidak ditemukan satu ungkapan nisbah penyebutan kata zabih kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayun nas akramuhum hasban, ya Rasul, siapa manusia yang paling mulia? Maka Rasul menjawab, Yusuf sadiqullah, yang paling mulia ialah Nabi Yusuf sadiqullah. Ibnu Ya'qub Israilullah, anak Ya'qub Israilullah. Ibnu Ishaq Zabihullah, anak Nabi Ishaq Zabihullah. Ibnu Ibrahim Khalilullah, anak Ibrahim Khalilullah. Di sini disebutkan bahwa istilah zabih penyembelihan itu dikaitkan, dinisbahkan kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Atas dasar penyebutan nisbah kepada Ishak inilah kemudian memperkuat argumentasi bahwa ayat tentang penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya, maka sosok yang disembelih dalam perspektif penafsiran mufassir di bagian awal ini adalah Nabi Ishak alaihissalam. Bagaimana kemudian tanggapan respon kalangan mufassir lain yang mengatakan bahwa bukan Ishak alaihissalam, tapi yang disembelih ialah Nabi Ismail alaihissalam? Kita tunggu argumentasi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.